Sebagian orang termasuk kamu, mungkin sudah tidak asing lagi mendengar nama Edward Omar Sharif Hiaryej, atau yang dikenal dengan nama Edi Hiaryej. Dia sendiri kini dikenal publik sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terbaru, Edi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia dijerat pasal dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Edi diduga menerima gratifikasi 7 miliar rupiah dari pengusaha bernama Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum kepadanya. Walau sosoknya cukup tak asing di mata masyarakat, masih ada banyak orang yang ternyata belum mengenal Edi Hiaryej lebih dekat. Padahal ada banyak informasi yang bisa diketahui untuk semakin mengetahui Edi Hiaryej. 1. Edi Hiaryej lahir di Ambon. Sosok Edi Hiaryej yang kini diketahui publik memiliki nama lengkap Edward Omar Sharif Hiaryej. Dia lahir di Ambon, Maluku, pada tanggal 10 April 1973 silam. Berbagai sumber yang beredar, bahkan menyebut bahwa sejak masih dalam masa remaja, Edi Hiaryej mengaku sudah tertarik dengan dunia hukum. Menariknya, salah satu pelajaran yang disukai Edi adalah sejarah. Menurutnya, hukum sangat kental dengan sejarah. Edi sendiri merupakan seorang akademisi yang menempuh jenjang pendidikan tinggi mulai dari sarjana hingga doktoral di UGM. Saat usianya masih 37 tahun, dia bahkan sudah menjadi seorang guru besar bergelar profesor. Keluarganya, hanya Edi Hiaryej yang punya latar belakang bidang hukum. Informasi lain yang juga turut dicari publik dari sosok Edi Hiaryej adalah mengenai saudaranya. Menurut berbagai sumber yang telah beredar luas, ada 9 bersaudara di keluarga besar Edi Hiaryej. Dari 9 itu, kabarnya hanya tinggal 7 bersaudara saja. Menariknya, keluarga Edi Hiaryej tidak memiliki latar belakang atau background dalam bidang hukum. Di keluarganya, hanya Edi Hiaryej sendirilah yang mempunyai latar belakang dalam bidang hukum. Papanya pernah sebut Edi cocok menjadi seorang jaksa. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Edi Hiaryej sudah tertarik dengan dunia hukum sejak remaja. Mendiam papanya bahkan pernah menyebut dirinya cocok menjadi seorang jaksa. Oleh sebab itu, Edi setelah lulus SMA pada tahun 1992 memutuskan untuk berkuliah di Universitas Gadjah Mada dengan menempuh Fakultas Hukum. Akan tetapi, ketika mendaftar, dirinya tak lulus tes ujian masuk perguruan tinggi. Setelah itu, dia mulai tekun mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi selanjutnya. Berkat kerja kerasnya, dia berhasil diterima di UGM melalui ujian masuk perguruan tinggi berikutnya. Cita-cita Edi menjadi jaksa berubah setelah papanya mengatakan agar dia jadi pengacara. Masih ada cerita menarik lainnya tentang Edi Hiaryej. Dikutip dari berbagai sumber, cita-cita Edi yang menjadi jaksa berubah saat papanya mengatakan kepada Edi agar suatu hari nanti menjadi seorang pengacara. Hal tersebut dikatakan oleh papanya ternyata ada alasannya tersendiri. Papanya saat itu beralasan agar Edi di suatu hari nanti bisa membela orang lain. Edi Hiaryej pernah laporkan keponakannya ke polisi. Keluarga besar Edi Hiaryej ternyata sempat diterpa oleh masalah. Menurut kabar beredar, Edi Hiaryej melaporkan keponakannya, Archie Bella, atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Mengenai kasus tersebut, kakak Edi Hiaryej, Irma Hiaryej angkat bicara. Dia menyebut keluarga menghormati langkah hukum yang dilakukan oleh Edi saat itu. Irma menerangkan, Archie Bella telah mencoreng nama baik keluarga besar, karena diduga mencatut nama Edi Hiaryej untuk meminta uang kepada sejumlah pihak, dengan menjanjikan jabatan di Kemenkumham. Archie Bella ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan. Mengenai hal itu, keluarga menjelaskan bahwa penahanan seseorang di suatu perkara merupakan kewenangan penyidik. Profesor muda meraih gelar tertinggi di bidang akademis dalam usia yang terbilang masih muda, yaitu pada usia 37 tahun, dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Memiliki harta yang melimpah. Dari kiprahnya yang mentereng di bidang hukum, Edi mengantongi kekayaan 20.694.496.446 rupiah yang tercatat dalam ELHKPN dan dilaporkan pada 31 Desember 2022 lalu. Mayoritas harta merupakan 4 bidang tanah di Kabupaten Sleman, Yogyakarta dengan nilai 23 miliar rupiah.